Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena telah memperkenankan kita menjalani kehidupan kita. Marilah kita bersyukur dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian berdiri, kita awali ibadah kita dengan melantunkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapan kasih setiamu selalu ku rindu.
sombong masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan-Nya dengan tulus ikhlas. Marilah kita masuk dalam saat yang teduh untuk merenung ulang akan bagaimana kita jalani hidup kita dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kami mengundang kita sekalian berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengarkanlah akan hukum Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dan ayat 14 yang demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk kembali. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, nas pembacaan Alkitab kita hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 4 sampai ayat 20 dengan perikop lahirnya Samuel. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara sekalian,
marilah kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, berfirmanlah bagi kami sekalian yang telah menyediakan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengarkan kami mampu memahaminya dengan hikmat Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan pula kami memiliki kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 8 dengan perikop bait Allah akan diruntuhkan, dan perikop yang kedua permulaan penderitaan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepada mereka, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Semua ada limitnya dan semuanya akan berakhir pada masanya. Sekuat dan sehebat apapun, sekokoh dan seupaya apapun kita memeliharanya, tetap sama, akan berakhir. Nah, saudara-saudara, betapa bait Allah ini dibangun dengan sangat kokoh, luar biasa, bahkan material yang terbaik, interior yang menarik, dan segala hal yang the best yang dilakukan untuk pembangunan bait Allah ini, yang membuat setiap orang yang melihatnya ini pasti akan terkagum-kagum melihat bangunan bait Allah. Apalagi orang-orang Yahudi, saudara-saudara, bait Allah itu menjadi kebanggaan bagi mereka.
Setiap tahun mereka dengan rutin untuk pergi atau datang ke Bait Allah untuk merayakan Paskah di Bait Allah bersama-sama. Nah, saudara-saudara, murid-murid Yesus ternyata juga merasakan hal yang sama. Mereka terpukau dan sangat kagum melihat kemegahan Bait Allah. Tetapi Yesus mengagetkan mereka dan berkata, tidak satu pun akan dibiarkan batu terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Saudara-saudara, ada apa dengan Yesus? Apakah Yesus tidak senang dengan Bait Allah yang kokoh dan megah itu? Apakah Yesus iri dengan kemampuan manusia yang telah membangun Bait Allah itu dengan sangat luar biasa megahnya? Saudara-saudara, tentu saja tidak. Ternyata Bait Allah itu dibangun oleh Zerubabel dan Esra dan kemudian direnovasi oleh Herodes di tahun 20 sampai 19 sebelum Masehi. Bukan dengan motivasi kemuliaan Allah, tetapi semata-mata mereka ingin mewujudkan hasrat dan ambisi mereka untuk kekuasaan yang mereka miliki di Yehuda. Sebab saudara-saudara, semakin besar, semakin megah, semakin kokohnya Bait Allah itu, maka semakin ia dipandang, semakin ia dikagumi, semakin ia dihormati, bahkan ditakuti. Dan apa yang Yesus katakan itu bukanlah bualan, saudara-saudara, tidak hoak. Tetapi di tahun 70 Masehi, di bawah pemerintahan Titus, Bait Allah dan bersama dengan kota Yerusalem dihancurkan. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus itu memang benar-benar terjadi. Di tahun 70 Masehi, Bait Allah itu runtuh, dihancurkan. Nah, Yesus juga melanjutkan bahwa tidak hanya Bait Allah yang akan hancur, tetapi segala hal yang ada dalam dunia ini pasti akan berakhir. Tidak ada yang abadi, zaman akan berakhir pada saatnya. Kemudian murid-murid Yesus bertanya, kapan Tuhan? Kapan hal itu terjadi? Saudara-saudara, tidak ada yang tahu kapan masa itu akan terjadi, tetapi akan ada ciri dan akan masa itu. Akan bermunculan ajaran dan pengajar-pengajar palsu. Bermunculan Tuhan-Tuhan palsu. Akan ada peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada terjadinya gempa bumi, kelaparan, penderitaan yang tidak terhindari terjadi dalam dunia ini. Mendengar hal itu, tentunya murid-murid Yesus merasa khawatir, gelisah, cemas, dan takut. Kita juga pasti khawatir dan takut mendengar tanda-tanda dari akhir zaman ini, mengerikan. Tetapi Yesus katakan kembali, jangan gelisah. Karena memang semuanya itu harus terjadi. Waspada saja. Kenapa Yesus katakan hal itu, saudara-saudara? Karena Yesus menginginkan kita untuk tetap memiliki keteguhan iman. Sehingga bila saatnya tiba, kita ditemukannya dalam keadaan yang tak bercacat celah. Tuhan menginginkan kita ada dalam kekekalan, berada di tempat di mana Ia berada, yaitu sorga, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, apa yang saudara lihat tentang dunia sekarang ini? Sudahkah tanda-tanda yang difirmankan dalam firman Tuhan ini terjadi dalam dunia ini? Saudara-saudara, sama seperti apa yang Yesus katakan. Saya juga mau katakan, waspadalah. Jangan gelisah, karena memang ini harus terjadi. Tetaplah berjalan di jalan kebenaran. Segala apa yang ada dalam dunia ini fana sifatnya. Maka janganlah habiskan hidup ini hanya untuk kefanaan. Jangan melulu pikiran kita, hari-hari kita habiskan untuk mengejar apa yang fana dalam dunia ini yang pada saatnya akan berakhir. Yang saatnya akan musnah dan hancur. Tetapi kejarlah kekekalan dengan tetap berwaspada. Bertahanlah dalam iman kepada Yesus meski penderitaan dan godaan dunia harus dihadapi. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk terus teguh iman pengharapan kami kepada Engkau di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Sekalipun kami harus berhadapan dengan penderitaan, dengan pergumulan, dengan segala hal yang tidak nyaman dalam kehidupan ini sebagai tanda dari datangnya kesudahan itu. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kami melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih sampai pada saat ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam susah, senang, sehat, sakit, suka, duka, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami tahu dan kami menyaksikan bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami dengan sangat luar biasa. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas kehidupan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Maka kami menyerahkan hari-hari hidup kami selanjutnya dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami yang sakit, kami yang bergumul, kami yang menderita, kami yang merasakan dan mengalami keterbatasan, kami yang harus terus berjuang, kami yang berhadapan dengan pandemi, kami yang bergumul dengan ekonomi, dengan sakit penyakit, dengan relasi kami dengan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami menyerahkan semuanya dalam kendalinya Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami yang kami hadapi ke depan, kami menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan dan kami tetap hidup di dalam Tuhan. Teguh iman kami di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Biarlah Tuhan melindungi mereka dengan kasih setia Tuhan, sehingga mereka juga dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan bagian mereka untuk kesejahteraan, damai dalam kehidupan dunia, bangsa dan negara, daerah kami, sekitar kami, lingkungan kami. Kami juga menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis. Kami percaya sampai pada saat ini hanya karena anugerah Tuhan saja segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Biarlah Engkau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalamnya untuk melakukan bagian kami masing-masing untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi ini yang pada saat ini memberitakan akan kabar sukacita. Kau berkati setiap umat Tuhan dimanapun juga berada, secara khususnya jemaat GKE Getsemani Palangkaraya. Dalam setiap gumul juang kami, dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami, usaha pekerjaan kami, apapun yang kami hadapi, kami mau berserah kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang kami pikirkan, katakan dan lakukan semuanya memancarkan citra ilahi. Memancarkan kasih Tuhan dan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, doa kami jauhlah daripada sempurna. Namun kami senantiasa bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga kami akan menyatakan syukur kami dengan menyerahkan persembahan kami. Berkatilah apa yang kami persiapkan, berkatilah apa yang kami berikan. Kiranya untuk dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan. Berkati setiap berkat yang masih Tuhan percayakan untuk kami kelola. Ajarkan kami untuk selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan berlimpah hati kami dengan syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan.
Persembahan dapat kita masukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan dan akan kita masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar setelah ibadah kita nanti selesai. Sebelumnya dengarkanlah Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 216, bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Tibalah kita di penghujung ibadah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dari kami. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Penuhi hati ini hingga satu masa
memberi